Ya, pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal, ya kita harus bisa menerima sebagai fans MU dan sangat beruntung sekali menjadi fans Arsenal karena Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 0-1. Ya, sebenarnya ini game yang menurut gue ya, sebenarnya kalau secara permainan dimenangkan oleh MU, tapi kenapa bisa kalah? Yuk kita recap di Jurnal Bola. Let's go. Ya, baru saja kita menyaksikan pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal dengan skor ya 0-1 dimenangkan oleh Arsenal. Gue juga sebagai fans MU agak sedikit kecewa, tapi gue juga melihat bahwa memang Arsenal ini bukan permainan terbaiknya sebenarnya. Dan gue di sisi lain, gue nggak bilang gue puas secara permainan ya, tapi memang titik semuanya itu adalah kembali masalah taktikal gitu loh. Arsenal menurut gua itu bukan di perform terbaiknya setelah ya mendapatkan Gyökeres, terus juga mendapatkan seorang Zubimendi. Walaupun di pertandingan ini Zubimendi bermain cukup bagus ya, mampu mengorganisir lini tengah dengan cukup baik gitu ya. Namun yang jadi pertanyaan gua adalah kok sekarang Arsenal agak sedikit berubah ya? Bukan, gue lebih cenderung melihat sekarang Arsenal bukan bermain cantik lagi, tapi menurut gue Arsenal itu bermain lebih sedikit pragmatis gitu loh. Dan keyakinan gue adalah Arsenal ini karena ya pembeliannya udah cukup oke, apalagi sudah mendapatkan striker seperti sekelas Gyökeres yang harganya tanda kutip lumayan mahal gitu ya. Gue ngerasa sekarang mindset Arteta itu eh, mindsetnya sekarang bagaimana bisa mencetak kemenangan, bukan lagi masalah bermain cantik. Karena ini bisa menjadi suicide buat dia kalau misalnya dia harus berpikir idealis terus gitu loh. Ya kasarnya bermain cantik, tapi juara enggak gitu ya. Dan memang sudah ada tekanan-tekanan dari supporter Arsenal bahwasanya ya ini sudah menjadi musim mungkin kelima ya kalau nggak salah dari Arteta, ya mau nggak ada alasan lagi bahwa Arsenal ini harus bisa mencetak juara gitu loh. Tapi dari sedikit mengulas permainan Arsenal, menurut gua Arsenal ya satu bermain secara pragmatis. Gyökeres menurut gua dari ya first impression permainan pertama dia di pertandingan pertama ini dan langsung melawan Manchester United, ya menurut gua masih cukup kurang ya karena ekspektasi kita adalah bagaimana Arsenal ini bisa menjawab lini depan yang cukup compact gitu loh dengan hadirnya Gyökeres yang ya berarti kan harusnya menjadi tumpuan mesin golnya Arsenal gitu loh. Tapi gue masih ada lihat beberapa kali cuplikan Gyökeres masih nyari bola, kebingungan gitu ya. Dan memang kurang suportif. Tapi emang ini adalah pertandingan pertama yang nggak bisa kita nilai langsung bahwa Gyökeres ini jelek atau enggak. Tapi apakah penampilannya kurang? Ya, memang penampilannya cukup kurang gitu loh. Dan kalau ketika permainan sekarang gitu ya, kita lihat permainan MU sekarang udah mulai cukup kompak di penguasaan bola dan juga bermain terbuka juga gitu ya. Ya menurut gua ini Arsenal bisa menjadi sinyal bahwa ya cukup berhati-hati dengan skuad yang sekarang gitu loh, karena ya mau nggak mau Arsenal juga harus bisa berbenah supaya hal ini tidak terjadi lagi. Walaupun ya nggak ada bantahan, memang ugly win is 3 point gitu loh. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya mau main jelek, mau main bagus ya tetap aja kalau menang ya menang gitu loh ya. Jadi itu dari sisi Arsenal gitu. Nah sekarang kalau kita bicara dari sisi MU, ini MU sebenarnya kalau dari permainan sangat improve sekali, apalagi ya dengan kehadiran seorang Mbeumo, Matheus Cunha, menurut gua ini sangat-sangat berubah ya daripada sisi serangnya Manchester United yang menurut gua nggak gerusak-gerusuk, jauh lebih dewasa, mampu memberikan peluang gitu ya.
Ya, selama ini kita melihat Manchester United itu sangat tumpul sekali di lini depan. Tapi dengan hadirnya Buemo, apalagi Buemo ya, gue ngasih kredit, menurut gue ratingnya ya, ini masih 8,5 lah buat Buemo. Cukup Spartan ya, ngotot juga gitu loh, walaupun badannya kecil, tapi dia memberikan ancaman juga untuk David Raya dari lewat sundulannya. Sundulan loh, padahal Ren Buemo itu pendek ya gitu. Tapi ya gue cukup puas sebenarnya dengan squad yang sekarang. Namun ada memang dari sisi daripada kelemahan Manchester United yang dari dulu itu belum ada improve sama sekali, yaitu di lini tengah dan kiper. Ya, kalau kita bicara lini belakang gue kira di De Ligt itu sangat sangat tough banget gitu ya dan bermain sangat luar biasa gitu loh. Namun sekali lagi Leny Yoro itu menurut gue pribadi ya, ya pengamatan amatiran gue gitu masih bisa dikatakan cukup kurang, walaupun secara fisik memang Leny Yoro meningkat gitu loh, tapi physical ya, touch-nya seperti apa itu meningkat, tapi kalau memang dari segi bagaimana dia pengamatan dia lewat pertahanan, menurut gue masih cukup banyak yang harus diimprove dari Leny Yoro. Dan kalau kita bicara kembali lini tengah dan juga kiper, nah inilah tambal yang harus bisa segera dibenahi kalau kasarnya gitu ya, kalau bisa mau mencapai 5 besar di Liga Inggris gitu loh. Karena lini tengah kita itu udah sangat-sangat sering banget diekspos gitu loh. Menurut gua Ugarte, Casemiro, mungkin nanti Kobbie Mainoo itu adalah level yang menurut gua pribadi nggak cukup. Kalau kita mengingat Casemiro dulu prime-nya seperti apa gitu ya, lah, untuk DMU ini kita lupakan sejenak gitu, karena eh, kita butuh ya gelandang yang bisa atraktif secara IQ footballnya gitu ya, bagaimana dia bisa mengeksplor daerah tengah gitu, terus juga agresivitasnya gitu ya, ya tadi sangat nggak ada gitu loh. Makanya kita butuh banget urgensi di MU itu sekarang adalah lini tengah bagi gue ya. Kalau misalnya Ruben Amorim mau mempertahankan secara idealisnya bermain dengan strategi 3-4-3, kalau nggak punya DM yang bagus, forget it gitu loh. Mungkin kita akan di level yang sama aja mungkin seperti sebelumnya. Tapi kalau misalnya ini kita mengandai-andaikan kalau ternyata dalam 2 minggu ini Manchester United itu tidak mendapatkan DM ya yang bisa improve lini tengahnya Manchester United, ya gua rasa ini udah saatnya untuk Ruben Amorim untuk menurunkan ego, bermain ke sistem yang menurut gua ya, yang dengan keadaan squad ini itu cocoknya di 4-3-3 menurut gua gitu loh, yang dimana nggak usah mengorbankan siapa yang nanti harus bermain di lini depan gitu, karena kalau ya sebenarnya serba salahnya di mana? Serba salahnya adalah kalau pakai sistem 3-4-3 terus kita dapat gelandang bagus, ya kita nggak bisa mengharapkan double pivotnya Bruno Fernandes, karena tipikal Bruno Fernandes itu bukan double pivot. Bruno Fernandes itu adalah bagaimana dia bisa memberikan passing pendek atau true pass langsung ke depan gitu loh. Sedangkan kalau dengan sistem 3-4-3 ya mau nggak mau kan harus bermain double pivot gitu loh. Nah, kalaupun memang cari DM, ya cari DM-nya ada yang the real pivot gitu loh. Bukan yang kasarnya hanya jago di bertahan tapi secara penyerangan ya nggak bisa berkontribusi gitu loh. Nah, itu yang terjadi di Manchester United sekarang gitu loh. Ya, itulah yang kenapa mungkin ya bagi gue adalah baik itu Ruben Amorim ya harus berpikir ke depannya bagaimana kalau misalnya nggak punya DM, apakah harus menurunkan ego 3-4-3-nya menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1, atau ya kalau mau gitu ya, kalau ini memang ternyata dapat gitu DM-nya ya otomatis ya harus berpikir secara rotasi pemain gitu sih. Itu PR dari Manchester United menurut gua, ini yang dengan squad yang sekarang ini menjadi serba salah gitu. Mau ke A salah, mau ke B salah gitu ya. Ya bingung sih. Makanya ya intinya semuanya dia Ruben Amorim sih, bagaimana decision dia untuk bisa mengimplementasikan strategi dia di lapangan. Itu sih yang paling penting gitu loh. Kalau kita menilai seorang Bayindir
dan juga Onana. Enggak sih, kita butuh kiper sih. Jujur aja, kita butuh kiper yang menurut gua ya, kalau misalnya MU memang bisa merogoh kocek sedikit lagi gitu, ya kejarlah Donnarumma gitu menurut gua. Karena butuh banget gitu loh. Kayak tadi gitu di menit akhir bukannya langsung terupas ke depan, malah dioper ke kanan. Ya, akhirnya kan langsung berakhirlah permainan gitu. Yang harusnya itu kan eh, apa, detik-detik terakhir kesempatan MU untuk bisa nyerang gitu. Tapi ya udahlah. Memang kita nggak bisa ngandelin seorang Onana maupun Bayindir gitu loh. Nah, kalau kita bicara Benjamin Sesko, nah ini banyak mungkin ya kalangan orang yang bilang bahwa Sesko ternyata sama-sama aja apa segala macam. Enggak lah. Pertama, menit bermain dia masih kurang karena dia baru masuk kurang lebih di menit 70 ya. Di mana pertahanan Arsenal itu udah mulai turun gitu ya. Jadi menurut gua kita belum bisa menjudge Sesko itu baik atau buruk, sama seperti halnya Gyökeres. Cuman kalau kita misalnya membandingkan antara Benjamin Sesko dan Gyökeres, menurut gua ya Gyökeres masih lumayan agak kurang lah gitu loh, karena Gyökeres kan bermain dari menit pertama sebagai starting line up sampai di menit 60 digantikan gitu. Dan Sesko ya mau apa yang dikata gitu ya, menit bermainnya masih kurang, ya mau gimana gitu loh. Mungkin secara kenapa nggak dipasang starting line up ya menurut gua mungkin karena dari match fitness-nya masih belum mencapai maksimal gitu sih. Dan kedepannya menurut gua dari segi permainan apalagi dengan adanya Mbeumo dan Cunha menurut gua ini sangat mengubah lah wajah dari sisi penyerangan Manchester United. Ya mungkin gitu sih. Menurut kalian gimana pertandingan hari ini ya? Bagaimana fans MU dengan pertandingan hari ini? Fans Arsenal juga bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar, berikan pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Oke? Dan harapan gue adalah Arsenal ya bisa jauh lebih improve lagi lah gitu. Jangan main kayak sekarang ini menurut gue bukan Arsenal yang gue kenal. Dan MU ya segeralah cari DM dan kiper. Oke? Mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tonton terus channelnya Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.